akidah akhlak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, alam puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sehat semua anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebagaimana biasa kita didahului dengan berdoa. Nah, untuk itu saya persilakan kepada anak Alif untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahul qawli. Yafqahul qawli. Wa ilman nafi'a. Amin. Terima kasih kepada. Selanjutnya, sebagai bukti kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Dan untuk memimpin lagu wajib ini, saya minta kepada anak Nur untuk memimpin teman-temannya menyanyikan salah satu lagu wajib. Kepada Nur, persilakan. Yang lain berdiri ya. Berkibarlah bendera putih. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam pembinaan di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Segenap rakyatku membela sang merah putih lamanya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Oke. Mana-mana siapnya? Ini siapku. Mana-mana gayamu? Ini kayaku. Anak soleh-soleha? Siap. Emi Isam Kambing Goreng? Jaya Allahu Akbar. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Guru mengabsen ya. Ya, Bapak. Mengabsen kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Baik, Afifah Salsabila, Hadir, Pak. Afrizal Bukhari, Hadir, Pak. Ahmad Taufik, Hadir, Pak. Ayu Rahimah, Hadir, Pak. Zoki Mirja. Hadir, Pak. Baik, berarti untuk hari ini pembelajaran akidah ala kali ini hadir semua anak ya? Hadir, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah, syukurillah. Anak-anak masih semangat? Baik, selanjutnya kita Pak Guru menyampaikan tujuan atau materi kita pada hari ini. Tema materi kita hari ini adalah, coba bahasa sama-sama yang dituliskan di papan tulis ini. Bersihkan hati dengan banyak Allah. Jadi apa kompetisi intinya?
kompetisi intinya adalah menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama. Taib 2 adalah menerima, menjalankan dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan tetangga serta cinta tanah air dan perilaku anak beriman dan anak mulia. Nah, setelah kompetisi inti, terus ada kompetisi dasar. Apa dasar kompetisi kita dalam pelajaran akidah Allah hari ini? Yaitu yang pertama adalah menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. Nah, yang ketiga, memahami makna dan ketentuan istighfar. Setelah kita mengetahui kompetisi dasar daripada tema kita hari ini, tentu memiliki indikator tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa? Yang pertama adalah meyakini kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. Selanjutnya, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah istighfar, yaitu astagfirullahaladzim. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran akidah kita hari ini tentang tema bersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah SWT. Nah, saya mengajak kepada kalian semua, kepada semua anak-anak untuk melihat dan mengamati gambar yang sudah ditampilkan oleh Pak Guru di papan tulis. Nah, nanti dijawab ya ketika Pak Guru bertanya ya. Nah, coba perhatikan sama-sama, simaklah gambar yang ada di papan tulis ini. Ada 3 gambar yang ditampilkan yang ditempelkan oleh Pak Guru. Coba lihat. Nah, sudah? Sudah. Nah, pasti kalian penasaran kan? Penasaran? Mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Pak ini bertanya, anak-anak, gambar apa kain anak-anak? Berdoa. Sedang berdoa. Orang yang lagi Berdoa dan memohon. Nah, gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Hah? Lafaz kalimat istighfar. Yang ketiga, gambar apa ini anak? Orang yang saling memaafkan. Baik. Nah, apa bunyi kalimat thayyibah istighfar anak-anak? Siapa tahu arti kalimat thayyibah istighfar astagfirullahaladzim? Coba minta. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kita melafazkan atau membaca kalimat thayyibah istighfar? Siapa bisa menjawab? Put. Di mana saja dan kapan saja? Tepuk tangan. Jadi pengertian istighfar anak-anak adalah tindakan meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah. Tindakan meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah karena kita merasa bersalah dan berdosa. Nah, ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, maka bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah. Begitu juga kalau kita berbuat salah dan berbuat dosa kepada sesama teman kita, maka kita bersegera untuk meminta maaf kepada teman yang kita berbuat salah kepadanya, dan langsung merubah tindakan kita kepada melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, bahwa istighfar ini adalah menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Tiada hambatan. Ketika kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, pasti Allah memberi maaf dan memberi ampun.
Tapi kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita tidak akan dimaaf dan tidak akan diampun oleh Allah. Bagaimana anak-anak pernah merasakan berbuat dosa, berbuat salah? Pernah memohon ampun kepada Allah? Pernah meminta maaf kepada teman? Nah, itulah bentuk luas daripada ampunan Allah. Dia tidak membedakan hamba-hambanya. Nah, selanjutnya apa? Yaitu hikmah daripada kita membiasakan diri melafazkan kalimat thayyibah istighfar. Yang pertama apa? Hati kita menjadi tenang. Terus dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Selanjutnya rezeki kita dimudahkan, dilapangkan oleh Allah. Nah, yang terakhir apa? Ya, kalau kita selalu beristighfar, maka muncul dalam diri kita sifat rendah hati dan pemaaf. Itu hikmah daripada kita selalu melafazkan kalimat thayyibah istighfar. Paham? Karena tadi sudah dengar penjelasan Pak Guru kan? Iya, Pak. Sudah dengar? Iya, Pak. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya Pak Guru mengajak kalian untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Karena kelompoknya sudah dibuat tadi, yaitu berjumlah 4 kelompok, maka silakan berdiskusi karena materinya sudah dibagikan oleh Pak Guru tadi. Nah, Pak Guru memberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Nanti hasil diskusinya disimpulkan ya. Nanti disimpulkan langsung nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya dan dibawa ke meja Pak Guru. Kan Guru? Baik, karena waktu diskusinya sudah selesai, maka selanjutnya adalah Pak Guru ingin mengetahui apakah dalam diskusi ini kalian sudah memahami materi yang sudah dipelajari, sehingga Pak Guru memberi waktu, memberi ruang untuk saling bertanya antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, karena itu siapa yang mau bertanya yang pertama? Saya, Pak. Ya, pertanyaan pertama adalah dari kelompok 1. Silakan. Apakah lafal kalimat thayyibah istighfar itu dan apa artinya? Nah, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Lafaz kalimat istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim dan artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Tepuk tangan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo kelompok 3. Apa pertanyaannya? Coba yang lain simak ya, dengar dengan baik. Akan ada nikmat kalau kita membiasakan diri membaca kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim. Ayo siapa yang bisa menjawab? Ayo kelompok 1. Apa jawabannya? Diampuni salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, selalu memiliki. Guru meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Silakan maju di depan memberikan presentasinya. Yang lain dengar dan menyimak ya. Hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan terhadap materi pembelajaran ini adalah 1. Istighfar adalah salah satu kalimat thayyibah. Umat Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia, di samping membaca istighfar adalah segala meminta maaf, bertekad. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4, kelompok yang terakhir, memberikan presentasi hasil diskusinya. Silakan. Diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan terhadap materi
umat Islam yang berasal berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Di samping membaca istighfar adalah segala bentuk maaf. Bertekad tidak mengulangi dan menjadi teman. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Karena kalian sudah memberikan presentasi terhadap materi pembelajaran kita hari ini, maka selanjutnya untuk mengetahui bahwa kalian sudah memahami materi tersebut, maka Pak Guru memberikan tugas. Nah, tugas ini dikerja ya, dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, dikumpulkan di ketua kelompoknya, dan setelah itu nanti ketua kelompoknya bawa ke meja Pak Guru. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tugas. Kerja ya. Ini sekarang. Baik, karena waktunya sudah selesai, maka hasil kerja tugasnya dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Nah, setelah dikumpulkan di ketua kelompoknya bawa ke meja Pak Guru. Guru ingin mengetahui secara dalam lagi tentang materi kita hari ini. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua dan nantinya dijawab ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa lafaz kalimat istighfar? Siapa yang bisa menjawab? Nanti Pak Guru akan memberikan hadiah. Hadiahnya adalah permen. Yang bisa menjawab, Pak Guru kasih 1 permen. Siapa? Anak Alif, maju depan. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Benar tidak? Benar. Nah, dilanjutkan, tulis di papan tulis lafaz kalimat istighfar. Ya, sudah. Nah, siapa yang tahu ayat-ayat tentang seruan dalam kalimat istighfar? Yang pertama siapa? Yang bisa coba minta? Rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Benar? Benar. Tepuk tangan. Pak Guru hadiah karena bisa setelah Pak Guru bertanya tadi kepada kalian semua, tentunya kalian sudah bisa memahami materi yang kita pelajari ini ya. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kembali, bagaimana kesan kalian terhadap pelajaran kita hari ini? Sudah paham? Jangan sekedar jawab saya bisa paham ya, padahal belum. Tapi yakinnya sudah bisa paham? Terus apa tekadnya terhadap materi kita hari ini? Membiasakan, selalu membiasakan bahasa istighfar. Baik anak-anak sekalian, jadi sedikit Pak Guru menyampaikan kembali bahwa kita harus selalu memohon ampun kepada Allah kapan saja dan di mana saja, karena itu sangat penting. Karena Allah lebih suka kepada orang yang bersih dan suci. Nah, selanjutnya anak-anak, materi kita yang akan datang adalah tentang melafazkan kalimat thayyibah istighfar. Melafazkan kalimat thayyibah istighfar dan bagaimana cara menerapkan kalimat thayyibah istighfar astagfirullahaladzim dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalian
Karena materi kita sudah selesai pada saat ini, Pak Guru sudah memberikan arahan, memberikan refleksi, dan memberikan pelajaran yang kita pelajari yang akan datang. Nah, untuk itu, sebagai penutup daripada pembelajaran kita hari ini, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan, pemahaman dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membaca kalimat hamdalah.